Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari rumah. Kelas 2, tema 2, subtema 1. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu Berdayung. Kemudian, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sofyan. Apa kabar Anda teman-teman kelas 2? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan semangat selalu belajar dari rumah. Tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Ada suara yang lembut, ada juga suara yang keras. Jika kita dengarkan dengan baik, sebuah lagu dinyanyikan dengan perpaduan kedua suara tersebut. Ada tekanan lemahnya sehingga suara menjadi lembut, dan ada tekanan kuatnya sehingga suara menjadi keras. Lagu yang merdu dan enak didengar akan membuat suasana hati menjadi tenang, gembira, dan bahagia. Semua suka mendengarkan lagu? Ya, dengarkan lagu yang merdu dan isi dari syairnya adalah kebaikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagu Berdayung ciptaan Pak Ate Mahmud. Pada pertemuan sebelumnya, lagu Berdayung ini sudah kita bahas terkait nada panjang dan nada pendek. Ada yang masih ingat teman-teman kelas 2? Ya, perhatikan ya. Nah, perhatikan lingkaran merah ini menunjuk sebuah titik. Jadi, ketika ada titik di belakang, maka syair yang ini dinyanyikan dengan nada yang panjang. Ya, syair lagu dinyanyikan dengan nada yang panjang. Jadi ada yang ini nanti nadanya panjang, lalu di sini dan juga di sini ya. Semua yang ada simbol titik menandakan nadanya panjang. Nah, sekarang kita akan masuk pada tekanan kuat dan tekanan lemah. Ayo bernyanyi bersama. Bisa kamu buka buku paket tema 2 halaman 19. Nah, ini lagu Berdayung. Sekarang ada garis bawah bergelombang berwarna biru dan garis bawah lurus saja berwarna merah. Apa maksudnya? Kita lihat di sini. Tanda garis merah yang lurus berarti dinyanyikan keras, sedangkan tanda garis bergelombang yang berwarna biru berarti dinyanyikan dengan lembut. Lalu baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, jadi ini dinyanyikan dengan nada yang biasa, tidak lemah dan tidak kuat atau tidak lembut dan tidak keras, tapi yang ada garis biru bergelombang dinyanyikan dengan lembut, suara yang lembut, sedangkan garis yang ada garis lurus warna merah dinyanyikan dengan suara yang keras. Baik, kita coba bersama ya teman-teman kelas 2, kita nyanyikan lagu ini. 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju
ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Tajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Ya, seperti itu menyanyikan lagu berdayung dengan memperhatikan tekanan kuat dan tekanan lemah serta panjang dan pendek nada. Misalkan teman-teman nanti kirimkan rekaman suaranya menyanyikan lagu berdayung ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kegiatan kedua. Ayo mengamati. Bisa kamu buka buku paket tema 2 halaman 20. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Apa ya teman-teman kelas 2? Ada yang tahu? Benda apakah ini? Bentuknya segi 4, digunakan untuk menulis sesuatu, bisa dilipat, dan dijadikan beragam bentuk seperti bentuk perahu, pesawat, burung, dan lain-lain. Apa ya? Sudah ada yang tahu jawabannya? Apakah aku? Iya, ini gambarnya. Aku adalah sebuah kertas. Jadi di sini kita punya suatu benda. Setelah kita amati, kita lihat bentuknya. Nah, kertasnya ini bentuknya kalau yang kita punya di rumah bentuknya segi 4 benar ya. Ini karena digambar jadi agak dikit-dikit bergelombang, tidak apa-apa. Jadi kalau kertas sungguhan bentuknya segi 4. Nah, biasa kita gunakan untuk menuliskan sesuatu ya, menulis catatan, menuliskan tugas, menuliskan latihan-latihan soal ya. Lalu kita juga bisa membuat beragam bentuk. Nah, yang paling sering kita buat perahu nih ya. Nih kalau Pak Sofian dulu zaman masih kecil, hujan-hujan itu biasanya udah siap untuk bikin perahu dari kertas. Nanti dialirin, ditaruh di selokan air, jadi dia bergerak. Atau juga bentuk pesawat nih ya. Nah, ini juga sering nih kita bikin ya. Kalau bentuk burung, Pak Sofian kayaknya belum terlalu bisa bentuk burung. Ya. Jadi di sini setelah kita mengamati suatu benda, kita bisa perhatikan bentuknya. Kita juga setelah kita sentuh, kita bisa rasakan permukaannya itu kasar atau halus. Nah, itu akan kita bahas pada teks berikutnya. Ayo membaca. Judul teksnya adalah benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ada benda yang berwujud padat, padatan,
ada benda cair dan ada benda gas. Saat itu Pak Sofyan sudah kasih ciri-cirinya. Kalau benda padat, ciri-cirinya bentuknya selalu tetap. Kalau benda cair, misalkan air atau minyak goreng, bentuknya berubah sesuai tempat atau wadahnya. Nah, di sini sudah dikasih contoh. Air yang di dalam gelas, maka air akan berbentuk seperti gelas. Namun, jika dipindahkan ke botol, air akan berbentuk seperti botol. Nah, itu bentuk air berubah tergantung tempatnya. Kalau dipindahkan lagi ke dalam baskom, maka airnya akan berbentuk seperti baskom. Oke, masih ingat kan teman-teman kelas 2? Oke, kalau begitu kita coba. Ayo berlatih. Nah, disiapkan pada halaman 20. Ada 4 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab terkait kertas tadi. Dan di halaman 22-23 kita akan menuliskan makna kata. Ya, untuk makna kata seperti kasar, halus. Nah, apa yang teman-teman ketahui? Misalkan kalau kasar, kalau disentuh tidak rata, nah itu berarti kasar, boleh ditulis seperti itu. Dan di halaman 23 itu ada pemahaman dengan kata-kata yang baik terkait penjelasan terkait makna kata kasar, halus. Ya, seperti itu ya. Nanti sudah ada penjelasannya, kamu tinggal tulis kata yang sesuai dengan penjelasan itu apa. Oke, teman-teman kelas 2, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa bertemu di sekolah, di ruang kelas, belajar secara tatap muka. Oke, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.